Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Jandiko Cesar dengan NIM 2022042025 ingin mempresentasikan tentang manajemen resiko yang telah saya buat. Ini biodata saya, Dava Jandiko Cesar. Saya menjadi owner dari White Florist Bekasi, 200 Store, dan pernah menjadi ketua Ikatan Remaja Masjid Al-Fajar Taman Aster di Bekasi. Dan riwayat pendidikan saya, saat ini saya sedang menempuh jurusan akuntansi S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penghargaan yang saya raih ketua agensi live terbaik dan admin agensi Mac terbaik di Pico Live. Inquiries. Oke. Selanjutnya, ini daftar isi yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada latar belakang. Biro Umum merupakan salah satu unit eselon 2 di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial yang memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kementerian Sosial secara keseluruhan. Unit ini berperan sebagai mesin penggerak di belakang layar, memastikan kelancaran operasional kementerian dalam menjalankan berbagai program kegiatan sosial. Memiliki tugas pokok dan fungsi ialah mengelola keuangan, mengelola barang milik negara, dan menyediakan layanan umum, dan mendukung pelaksanaan tugas dan teknis bagi unit kerja. Serta Biro Umum juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Sosial. Tanpa dukungan yang baik dari Biro Umum, pelaksanaan program sosial akan terhambat, karena Biro Umum memiliki peran untuk mengefisiensikan anggaran, ketersediaan sumber daya, dan kelancaran operasional Kementerian Sosial. Adapun visi misi dari Biro Umum sendiri, Biro Umum Kemensos ialah visinya terwujudnya pengelolaan administrasi dan umum yang profesional, efisien, efektif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi misi Kementerian Sosial. Misi Biro Umum sendiri ialah memberikan layanan administrasi umum yang berkualitas tinggi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, untuk optimalisasi kinerja kementerian, dan membangun sistem pengelolaan administrasi umum yang modern dan berbasis teknologi informasi, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Biro Umum. Batasan kajian yaitu berfokus pada kegiatan-kegiatan di tingkat Biro Umum yang merupakan target dari pencapaian Kementerian Sosial. Sumber data atau informasi yang saya dapat dari brainstorming, rencana strategis, dan wawancara oleh Kepala Biro Umum. Adapun struktur organisasi di Biro Umum di Kementerian Sosial adalah sebagai berikut, dan saya akan mengambil Biro Umumnya, yaitu ada bagian perencanaan dan perlengkapan, serta bagian rumah tangga dan tata usaha, Subbak TU Menteri, Subbak TU Sekjen, dan Subbak Pengamanan, serta yang ada kelompok jabatan fungsional. Analisis SWOT ialah ini analisis SWOT untuk strength, jaringan luas, anggaran cukup, regulasi yang kuat, pengalaman banyak, weakness-nya birokrasi berbelit, perspektif negatif masyarakat, kapasitas sumber daya di daerah yang masih minim, dan kualitas data penerima bantuan masih belum konkret. Opportunity-nya dan threats-nya bencana alam, COVID-19, perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan perubahan kebijakan pemerintah. Analisis SWOT untuk S dan O ialah keahlian dan pengalaman pegawai, jaringan yang luas, data dan informasi yang komprehensif, serta akses terhadap anggaran yang mudah. Strength dengan traits yaitu reputasi yang baik, regulasi yang kuat, sistem informasi yang terintegrasi. Weakness dengan opportunity yaitu sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya inovasi, dan birokrasi yang rumit dan berbelit. Weakness dengan traits, kurangnya koordinasi antar unit kerja, rentan terhadap korupsi, dan ketergantungan pada sistem yang masih manual. Identifikasi resiko, yang pertama,
Kejadian risikonya ada penyelewengan dana bansos di Kementerian Sosial. Akar penyebabnya adanya tekanan untuk mencapai target, birokrasi yang rumit, serta integritas yang rendah. Adapun indikator risikonya banyaknya jenis bansos dan data penerima manfaat, kurangnya transparansi pada penggunaan dana bansos, dan lemahnya pengawasan internal. Kejadian yang kedua ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akarnya ada birokrasi yang rumit, kondisi ekonomi yang sulit, dan integritas yang rendah. Indikatornya kurangnya kompetensi pegawai, lingkungan politik yang tidak kondusif, dan lemahnya mekanisme pengawasan internal. Yang ketiga, data penduduk tidak akurat. Akar penyebabnya sistem pendataan yang belum optimal, keterbatasan teknologi saat mendata di lapangan, perubahan data penduduk seperti kematian, transmigrasi, dan lain sebagainya. Indikator resikonya ialah ketidakpercayaan masyarakat kepada Kemensos, terhambatnya penyaluran bansos, dan kerugian negara akibat proses yang lama dan tujuan tidak terrealisasi dengan baik. Kualitas barang jasa tidak sesuai, proses pengadaan kurang transparan, tekan politik, dan fluktuasi harga pasar. Indikatornya karena ketidakpercayaan ini terhambatnya tercapainya tujuan dan pemborosan anggaran. Keterlambatan pengiriman bansos, birokrasi yang rumit, infrastruktur yang belum memadai, sistem data yang belum optimal. Indikatornya ada memperparah kondisi keadaan manfaat, menghambat tercapaian tujuan, dan berikutnya ada faktor positif. Adanya penyelewengan dana bansos di Kemensos, korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak ada faktor positif. Dampak kualitatifnya ialah meningkatkan ketimpangan sosial, menurunkan kepercayaan masyarakat, mengancam stabilitas negara, merusak citra negara, mendorong sikap individualis di masyarakat, meningkatnya ketimpangan sosial, menurun kualitas bantuan, merusaknya citra negara, dan kemunduran demokrasi. Data penduduk tidak akurat, tidak ada faktor positifnya, karena ini bisa dan faktor negatifnya atau dampak kualitatifnya adalah kerugian ekonomi, ketidakadilan sosial, menurunnya kepercayaan masyarakat, dan penyaluran bantuan sosial tidak sesuai atau tidak akurat. Kualitas barang jasa tidak sesuai, faktor positifnya tidak ada, dampak kualitatifnya ada pemborosan anggaran, ketidakpercayaan masyarakat, dan tindak pidana korupsi. Keterlambatan pengiriman dana bansos, faktor positifnya tidak ada, dampak kualitatifnya penderitaan masyarakat karena kelaparan dan menyebabkan gizi buruk, kerugian ekonomi dan pemborosan anggaran, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap Kementerian Sosial. Berikut adalah risiko inheren dari kejadian risiko yang telah saya sebutkan tadi. Adanya penyelewengan dana bansos di Kementerian Sosial dan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya membeli angka probabilitas 5 dan dampak 5 karena mereka sangat merugikan negara. Apabila itu terjadi akan sangat merugikan sekali anggaran yang ada di Kementerian Sosial dan kepercayaan masyarakat. Makanya resiko ini termasuk extreme high untuk poin 1 dan poin 2. Untuk data penduduk tidak akurat, saya ngasih nilai probabilitas 4 dengan dampak 5. Bagaimana bisa? Karena dampak yang diberikan apabila data penduduk tidak akurat itu bisa menjadikan kecemburuan sosial. Yang kaya akan mendapatkan bantuan sedangkan yang miskin tidak. Itu yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi bisa menyebabkan gizi buruk dan semakin banyaknya angka kemiskinan. Kualitas barang dan jasa tidak sesuai dan keterlambatan pengiriman dana bansos, saya akan memberi probabilitas 3 dan dampak 4. Ini juga membuat kepercayaan masyarakat tidak sesuai karena mereka punya harapan banyak. Ketika bansos harusnya dikirim tepat waktu, ternyata terlambat di perjalanan, mereka sudah berharap banyak dengan dana bansos yang diberikan. Mitigasi resiko, yang pertama adanya penyelewengan dana bansos. Ini ownernya adalah Kepala Biro Umum. Rencana tindakan mitigasinya adalah melakukan penguatan sistem pengawasan, baik hal dalam transparansi anggaran, pengadaan barang, hingga dilakukannya monitoring secara real time. Meningkatkan integritas pegawai, sanksi hukum, sanksi sosial, dan memberikan edukasi tentang anti korupsi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Diberikan akses untuk pengaduan secara offline maupun online, dan diberikan sosialisasinya bagaimana cara melaporkannya.
Korupsi, kolusi, dan nepotisme, risk ownernya tetap kepala biro umum sama, yaitu rencana tindakan mitigasinya melakukan pengawasan, transparansi anggaran, pengadaan barang, dan lain sebagainya, meningkatkan integritas pegawai, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, data penduduk tidak akurat, risk ownernya adalah kepala subbagian TU Menteri. Ini rencana mitigasinya melakukan peningkatan kualitas data sumber, dilakukan dengan kerjasama oleh BPS, DPDN, serta selalu melakukan validasi data secara berkala tiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali, dan cross-checking dengan data sumber lainnya. Yang keempat, kualitas barang jasa tidak sesuai, risk ownernya bagian perlengkapan dan layanan pengadaan. Ini rencana tindakan mitigasinya ialah penguatan sistem pengadaan dengan cara melakukan transparansi dan terbuka, menetapkan spesifikasi barang, menetapkan kontrak dengan vendor, dan melakukan pelatihan secara berkala bagi pejabat pengadaan, dan untuk meningkatkan kompetensi dalam menyusun dokumen pengadaan. Yang kelima, keterlambatan pengiriman dana bansos, kepala subbagian TU Sekjen, untuk menyederhanakan birokrasi agar bansos bisa tersalurkan, memperbaiki data penerima manfaat dengan memvalidasi secara rutin dan real time 3 bulan sekali, karena mungkin saja telat akibat datanya tidak sesuai dan belum sesuai, serta menyusun rencana kontingensi untuk menghadapi bencana alam yang dapat mengganggu penyaluran dana bansos. Risiko residual ini adanya penyelewengan dana bansos serta korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya masih memberikan angka 5 dan 5 untuk dampak dan probabilitas, karena bagaimanapun jika ini telah terjadi dan sudah diberi pencegahan dan tetap terjadi, ini akan sangat merugikan negara, merugikan penerima manfaat, karena mereka juga berharap banyak oleh dana bansos, sehingga tingkat resiko ini termasuk extreme high risk. Data penduduk tidak akurat pun masih sama, saya beri skor 3 dan 4, karena ketika data penduduk tidak akurat, yang miskin tidak terdata, maka itu akan sangat merugikan mereka. Ini termasuk tingkat resiko high risk. Keterlambatan pengiriman bansos pun high risk, karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mereka sudah berharap tepat waktu, tapi ternyata di perjalanan telat akibat 1 dan 2 hal lain sebagainya. Yang keempat ialah kualitas barang jasa tidak sesuai. Saya mengasih probabilitas 2, kecil, dan dampaknya 3. Ini tidak terlalu berpengaruh ketika barang jasa tidak sesuai setelah dilakukannya mitigasi resiko yang tadi sudah saya sebutkan. Ini untuk profil inherent C di angka 4, AB, DEF, C 4 kali 4 gitu ya Pak. Profil risiko residual, dan ini adalah risk effective yang saya inginkan. Inherent ditandai dengan gambar gajah, extreme high. Tadi untuk poin 1, poin 2 juga extreme high, poin 3 juga, poin 3 itu ada di high risk, poin 4, 5, 6 juga di high risk. Untuk resiko residual semuanya 3. Resiko residual 1 poin dan 2 high risk, poin 3 high risk, poin 5 high risk, poin berapa ini? Poin 4 ini dia medium risk, dan poin 6 ini dia low risk. Dan risk effective yang saya inginkan adalah low risk bagaimanapun. Seperti ini gambarannya. Untuk yang tadi. Kesimpulannya ialah risiko inherent pada aktivitas operasional Biro Umum Kementerian Sosial Republik Indonesia harus diidentifikasi sedini mungkin dan dibuatkan risk register. Identifikasi risiko inherent bertujuan untuk menganalisa dan juga mengevaluasi dipakai dalam basis
penentuan mitigasi resiko. Setelah dilakukan resiko mitigasi terhadap resiko inheren diharapkan dapat menekan seminimal mungkin resiko residual, dan aktivitas tersebut jika dilakukan secara keseluruhan dapat melindungi nilai bahkan memberikan nilai tambah dalam pencapaian sasaran organisasi. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.